Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita bisa bersama. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Hari ini bersama saya Santi Yohana kita akan membahas salah satu kitab Injil di dalam Perjanjian Baru. Ya, ketika kita membuka Alkitab Perjanjian Baru, Injil apakah yang pertama kali Bapak Ibu temukan? Benar sekali, Injil Matius. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Injil Matius. Injil Matius terdiri dari 28 pasal dan ada 1071 ayat. Injil ini ditulis oleh salah satu murid Yesus yang bernama Matius. Matius biasa dikenal juga dengan Lewi, pemungut cukai. Nah, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Matius dan Tuhan mengajak Matius, maka Matius ikut bersama dengan Tuhan. Dia meninggalkan semua pekerjaannya dan menjadi salah satu murid Yesus. Dan Matius inilah yang menulis Injil Matius. Penulisan Injil Matius pertama kali ditulis dengan ditujukan kepada orang Yahudi. Nah, Injil ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 tahun Masehi. Tema dari Injil Matius adalah tentang Mesias. Ya, kemungkinan ditulisnya di tanah Yudea. Injil Matius adalah Injil yang pertama kali diletakkan di dalam Perjanjian Baru Alkitab kita. Kenapa ditaruh di pertama kali? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Injil Matius menjadi jembatan atau perantara dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Karena setelah kitab Maleaki tidak ada firman yang datang kepada umat Tuhan pada waktu itu. Selama 400 tahun tidak ada firman. Nah, muncullah pertama kali adalah Injil Matius. Injil ini menjadi jembatan yang menjadi perantara. Kenapa? Karena di dalam Injil Matius ada banyak sekali kutipan-kutipan, ayat-ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, nas yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Inilah yang membuktikan bahwa Injil Matius menjadi Injil yang pertama kali. Kenapa? Karena menjadi jembatan penghubung antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Injil Matius adalah salah satu dari Injil Sinoptik. Apa itu Injil Sinoptik? Injil Sinoptik adalah Injil atau kisah yang ditulis dari beberapa buku. Salah satunya adalah kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dengan satu versi yang mirip tetapi disampaikan dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang fakta dan keunikan dalam Injil Matius. Apa saja sih hal-hal yang unik di dalam Injil Matius? Yang pertama, Injil Matius itu ditulis untuk orang Yahudi, ya, ditujukan pertama kali untuk orang Yahudi. Yang kedua, Injil Matius itu menulis tentang 5 kisah wanita sebagai silsilah Tuhan Yesus. Yang pertama ada Tamar, yang kedua ada Rahab. Kemudian juga ada Ruth, ada Bersheba, dan tentu ada Maria. Nah, dari wanita-wanita ini kita belajar bahwa Injil ini sangat unik karena di dalam silsilah orang Yahudi sangat jarang sekali menulis tentang wanita, tetapi Injil Matius mengangkat tentang wanita. Disinilah kita bisa melihat perbedaan dari Injil Matius dengan Injil-Injil yang lain. Apalagi yang menjadi keunikan dari Injil Matius? Injil Matius menulis satu-satunya kisah tentang orang Majus. Ya, kenapa Matius menulis kisah tentang orang Majus? Tentu kisah ini sangat penting, maka ditulis oleh Matius. Orang Majus adalah orang yang cerdas, orang yang memperhatikan tentang bintang-bintang, dan ketika dia melihat ada bintang yang bercahaya, maka mereka tahu bahwa ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Nah, disinilah dikatakan bahwa Injil Matius bertemakan tentang Yesus sebagai raja atau Mesias. Injil ini memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan pelayanan-pelayanan Yesus dibahas lengkap di dalam Injil Matius.
Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai garis besar dan tujuan Injil Matius. Injil ini mengisahkan tentang Yesus dengan seluruh pelayanannya, bagaimana Yesus lahir, kemudian Yesus dalam pelayanannya, dia mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus juga menyampaikan tentang khotbah-khotbahnya di atas bukit, bagaimana kita hidup seharusnya sebagai pengikutnya. Sampai pada akhirnya Yesus ada di Taman Getsemani, dia ditangkap, kemudian dia juga disalibkan, dan pada akhirnya Yesus dikuburkan, bangkit, dan dia juga akhirnya naik ke surga. Ya, di ujung pembahasan kita mengenai Injil Matius, kita belajar sama-sama. Injil artinya kabar baik. Jadi kabar baik ini harus disampaikan kepada banyak orang. Nah, Injil Matius ini ada satu ayat yang sangat terkenal di dalam Injil Matius. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, ajar mereka supaya mereka mengenal siapa Tuhan, Raja di atas segala raja, Sang Mesias itu." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Injil ini benar-benar penting untuk kita pelajari bersama. Supaya apa? Memang Injil Matius ini pertama kali ditulis untuk orang Yahudi, tetapi pada prinsipnya orang Yahudi menolak Yesus. Maka Injil dibuka untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan, karena dia raja di atas segala raja, yang memegang kunci kuasa baik di bumi maupun di sorga. Jadi tugas kita adalah pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.